البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus salis, qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, as-salis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Seluruh umatku itu akan masuk surga kecuali orang yang enggan, orang yang tidak mau. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Ditanya, siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Qal man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa taat kepadaku, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa durhaka kepadaku, maka sungguh dia telah enggan masuk surga. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. Di sini Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada umat ini bahwasanya semuanya akan masuk surga. Siapakah umat Muhammad SAW? Umat Muhammad ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah secara umum, yaitu ummatud dakwah, yaitu yang menjadi objek dakwah, yaitu orang yang dia itu ada di zaman Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Itu umat beliau semuanya. Tak kira kafir. Sama saja dia muslim atau kafir, tetapi dia jadi objek dakwah. Selama dia adalah hidup di zaman Rasulullah sampai hari kiamat, itu adalah umat beliau. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah kepada Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu ketika Umar membawa beberapa suhuf dari ahlul kitab untuk diambil ilmunya, bukan untuk membantah orang kafir, tapi untuk apa? Diambil ilmunya. Rasulullah mengatakan, "Amutahawwik anta ya Umar?" Apakah engkau itu masih ragu-ragu dan bingung wahai Umar? Kemudian beliau mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Seandainya Musa itu masih hidup, tidak boleh bagi dia kecuali dia harus ikut aku. Kenapa? Karena yang hidup di zaman Rasul itu harus taat kepada Rasul. Dia adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ana hadzukum minal anbiya wa antum hadzi minal umam." Aku adalah milik kalian dari kalangan para nabi, dan kalian adalah milikku, bagianku dari kalangan umat-umat. Jadi semua yang di zaman Rasulullah yadkhulunal jannah akan masuk ke dalam surga. Kenapa surga itu dinamakan jannah? Kenapa? Likasratil jinani fiha, karena banyaknya kebun di dalamnya. Sekarang kebun yaitu bustan istilahnya, hukul juga kebun. Kenapa dia dinamakan jannah? Yaitu likasrati as-simar wal awraq wal aghsan fiha, karena banyaknya buah-buahan, banyaknya daun-daun dan ranting-ranting di dalamnya, hatta la yadhara man fiha min kharijiha, sehingga orang yang di dalamnya itu tidak nampak dari luar. Makanya dinamakan jannah, yaitu jim dengan nun yang musyaddadah, maksudnya adalah alistitar, tersembunyi. Maka orang yang masuk ke dalam kebun itu, ke dalam surga itu, dia tidak akan nampak dari luar. Karena terlalu banyak tanaman di dalamnya, sedemikian rindangnya, buahnya banyak, daunnya banyak, bunganya banyak, sehingga yang di dalam tidak nampak dari luar. Jadi jangan khawatir, jangan-jangan nanti ada musim gugur di surga. Nggak ada itu. Semuanya penuh dengan kerindangan. Ini hikmah tentang masalah apa? Jim dengan nun yang musyaddadah. Makanya bayi yang masih ada dalam perut ibu namanya apa? Janin. Kenapa? Karena dia tidak nampak dari luar. Demikian pula jin dikatakan jin karena dia tidak nampak dalam pandangan mata. Demikian pula apa? Ular yang masih kecil dinamakan jan karena apa? Masih kecil, tidak nampak. Kadang orang mengira ini adalah cacing padahal dia ular, tapi masih kecil. Baik. Nah, orang gila dikatakan majnun. Kenapa? Karena akalnya sedang tersembunyi. Itu adalah tentang masalah jim dengan nun yang musyaddadah. Baik. Kemudian di sini ada kabar gembira bahwasanya seluruh umat Muhammad itu akan masuk surga, tetapi apa? Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Maka para sahabat bertanya, siapa yang enggan wahai Rasulullah? Padahal orang yang dikasih tahu ada surga, pasti dia akan, kalau ditanya mau nggak masuk surga, oh mau, saya mau, dan seterusnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lain, hadisnya sahih.
dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yaitu Rasulullah SAW bersabda, Innallaha lamma khalaqal jannah qala li Jibril. Allah Ta'ala ketika menciptakan surga, Allah Ta'ala berfirman kepada Jibril, ya Jibril, idhab fadkhulil jannah wangdur fiha. Wahai Jibril, pergilah engkau masuk ke dalam surga, lihat apa yang di dalamnya. Kemudian Jibril masuk ke dalam surga, kemudian melihat-lihat, kemudian kembali kepada Allah. Kemudian Jibril mengatakan, Wallahi ya Rabb, ma sami'aha ahadun illa wa harisa fiha wa tami'a fiha. Demi Allah wahai Rabb, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang surga ini, sekedar mendengar apalagi sampai melihat, kecuali dia pasti akan mengharapkannya dan berangan-angan untuk dan semangat untuk masuk ke dalamnya. Kemudian kisah yang berikutnya, lafaz berikutnya itu tidak perlu kita bahas tentang masalah neraka dan seterusnya. Intinya adalah apa? Semuanya akan mau dia masuk surga dan ingin masuk surga. Makanya ketika Rasulullah mengatakan orang yang enggan masuk surga, dia tidak akan masuk surga. Para sahabat heran, apa ada orang yang enggan masuk surga? Maka mereka bertanya, di sini diambil faedah apa? Masyru'iyatu al-istifsar indal iskal. Disyariatkan untuk minta penjelasan ketika ada kerumitan. Masa ada orang yang tidak mau masuk surga? Ini aneh sekali. Taib. Maka Rasulullah SAW menjawab, Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Dan jelas dalil tentang masalah ini banyak sekali. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, dan seterusnya. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah orang-orang yang akan bersama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah. Yaitu semua adalah orang-orang ahlul jannah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga-surga. Ini dalil tentang masalah ini terlalu banyak. Untuk apa? Untuk disebutkan bahwasanya yang taat pada Rasul itu akan masuk surga. Jelas, taat pada Rasul berarti apa? Dia akan menempuh jalan yang lurus. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau wahai Rasulullah benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jalan lurus itu jalannya siapa? Siratullah, yaitu jalannya Allah. Sementara Allah itu jalannya mengajak kemana? Ke dalam surga. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah itu mengajak para hamba menuju ke Darus Salam, dan dia membimbing di orang yang dia kehendaki ke dalam jalan yang lurus. Ini menunjukkan yang taat pada Rasul, dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa durhaka kepadaku, maka berarti dia enggan masuk surga. Yaitu apa? Dia tidak mau mengikuti jalan Rasulullah SAW. Dia memilih jalan ke kanan, jalan ke kiri, dan sebagainya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan lain-lain dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhuma. Kalau tidak salah nanti ada, tapi mungkin di belakang-belakang. Yaitu Rasulullah SAW, yaitu Ibnu Mas'ud mengatakan, Khattalana Rasulullah SAW yauman khattan sawiyya. Pada suatu hari Rasulullah SAW menggariskan untuk kami satu garis yang lurus. Wa qal hada sabilullah al-mustaqim. Rasulullah bersabda, inilah jalan Allah yang lurus. Kemudian wa khatta an yaminihi wa shimalihi khututan. Kemudian Rasulullah menggariskan di kanan kiri dari garis yang lurus tadi garis-garis. Wa qal hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan. Wa ma min sabilin minha illa wa 'alaiha syaitonun yad'u ilaiha. Dan tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan yang menyimpang tadi, kecuali di atasnya ada setan yang mengajak ke dalamnya. Mengajak kemana? Jelas mengajak ke dalam neraka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Yasin, Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an ibuduni hadza siratum mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yauma fasbiru islauhal yauma bima kuntum takfurun. Bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian wahai Bani Adam untuk jangan kalian menyembah setan? Dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Tapi sembahlah aku, inilah jalan yang lurus. Sungguh setan itu telah menyesatkan kalian, sekelompok-kelompok yang banyak dari kalian. Kenapa kalian tidak memikirkan itu? Ini adalah jahanam yang dulu dijanjikan kepada kalian. Maka masuklah kalian ke dalamnya dikarenakan kalian berbuat kekufuran. Ini menunjukkan setan itu mengajak kepada apa? Masuk ke dalam neraka. Sebagaimana dalam surat Fatir juga. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah setan itu menyeru pengikutnya untuk masuk ke dalam
yaitu menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka barang siapa memilih jalan yang lain, tidak ikut jalan Rasul, berarti apa? Berarti dia enggan masuk surga, dia lebih suka untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Hudzaifah ibnul Yaman, Rasulullah mengatakan du'atun ila abwabi jahannam faman ajabahum qadhafuhu fiha. Bahwasanya nanti ada para penyeru kepada pintu-pintu jahanam. Barang siapa memenuhi seruan mereka, maka mereka akan menjerumuskan orang tadi ke dalam neraka. Na'udzubillah, kita disuruh ikut Rasul, bukan ikut dai-dai yang menyesatkan itu, dai yang mengajak kita menjauh dari sunnah Nabi. Ini akan menyebabkan masuk ke dalam neraka. Maka orang inilah yang enggan untuk masuk ke dalam surga, yaitu dia lebih suka durhaka kepada Rasul daripada durhaka kepada pemimpin-pemimpin yang dia kagumi tadi. Dia ajak kepada sunnah Rasul malah diejek, malah mengejek. Kalau diajak kepada pemimpin yang keliru malah dia suka. Ini na'udzubillah. Makanya orang-orang yang justru memalingkan kita dari sunnah Rasul, mereka adalah du'atun ila abwabi jahannam, walaupun menghiasi dengan kalam-kalam yang indah. Baik. Ini juga menunjukkan bahwasanya barang siapa dia itu walaupun lidahnya mengatakan ingin masuk surga, tetapi fiilnya, perbuatannya tidak mau masuk surga, berarti hakikatnya adalah apa? Dia tidak mau masuk surga. Karena apa? Yang terpandang bukan hanya ucapan, tetapi praktek perbuatannya itu apa? Sebagaimana asar yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahih beliau, dan asar ini adalah sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, kalau tidak salah juga Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dengan sanad yang sahih dari Ibrahim At-Taimi mengatakan, "Idza aradtu qawli ala amali khasyitu an akuna mukadzdzaba." Kalau saya paparkan, kalau saya bandingkan ucapan saya kepada perbuatan saya khawatir saya didustakan. Yaitu Anda mengucapkan begini tapi praktek Anda lain, fiil Anda lain. Maka walaupun ucapannya saya cinta surga, saya cinta Allah, tapi prakteknya adalah enggan masuk surga, prakteknya adalah durhaka pada Allah, berarti sebenarnya dia enggan masuk surga. Berarti kesimpulannya adalah hadis ini mendorong kita untuk betul-betul taat kepada Rasul agar kita masuk ke dalam surga. Karena jalan surga semuanya tertutup kecuali jalan Muhammad SAW. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Thariqul Hijratain, innallaha qad sadda jami'at turuq ilaihi illa tariqa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menutup seluruh jalan yang menuju kepadanya kecuali jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita pilih jalan yang lain merasa lebih pandai dari Rasul? Padahal kenyataannya nanti yang membuka pintu surga siapa? Rasul. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas ibni Malik, Rasulullah mengatakan, ana awwalu man qara'a babal jannah. Saya yang pertama kali akan mengetuk pintu surga. Dalam lafaz yang lain, ati babal jannah fastaftuhu. Sayalah yang pertama kali yaitu mendatangi pintu surga, kemudian saya minta dibukakan. Faqila liman hadza, kemudian ditanyakan kepada saya, siapa ini? Faqultu ana Muhammad, mengatakan saya Muhammad. Faqal bika umirtu lan aftaha li ahadin qablak. Untuk Andalah saya ini diperintahkan, saya tidak akan membuka pintu surga untuk seorang pun sebelum Anda. Maka barang siapa merasa lebih pandai daripada Rasul, maka jangan harap dia akan masuk surga dengan selamat. Karena kunci surga di tangan Rasul, bukan di tangan para pemimpin yang sesat tadi itu. Walaupun mereka membuat cetakan yang bagus, oh ini kunci di tangan saya ini, itu dusta. Baik. Makanya ketika orang-orang ahlul kitab mengatakan tidak akan masuk surga kecuali kami-kami saja, maka apa? Allah Ta'ala menyuruh buktikan itu. Wa qalatil yahudu wan nasara wa qalatil yahudu la yadkhulul jannata wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasara saja. Allah Ta'ala berfirman, itu adalah angan-angan mereka saja. Katakan kepada mereka, datangkan bukti kebenaran ucapan kalian kalau kalian adalah orang yang benar. Tidak mampu mereka membuktikan itu. Juga dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala memerintahkan untuk mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah kepada orang Yahudi itu, wahai orang-orang Yahud, kalau kalian itu mengatakan kalian adalah kekasih-kekasih Allah,
Maka sekarang juga mintalah kematian kalau kalian adalah orang yang benar. Allah Ta'ala berfirman, "Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin." Mereka tidak akan pernah berani meminta kematian dikarenakan dosa-dosa mereka yang banyak, dan Allah tahu orang yang zalim. Kata Rasulullah SAW dalam sanad yang hasan, seandainya ketika itu mereka minta mati, langsung mereka akan dimatikan oleh Allah, dan mereka akan tahu tempat mereka nanti di mana. Mereka tahu mereka tempatnya adalah dalam neraka. Maka seperti itu pula orang-orang Rafidhah yang mereka telah menetapkan adanya visa masuk surga, adanya kunci masuk surga, dan ini diberikan pada si fulan, sudah ada copnya dari Imam Mahdi, tapi sama sekali mereka tidak berani untuk mati. Mereka akan nyuruh pengikutnya dulu yang maju ke depan. Walaupun mereka sudah jamin masuk surga, tapi mereka takut untuk mati, karena mereka tahu mereka sebenarnya adalah dusta. Demikian pula orang-orang sufi yang mereka mengatakan kepada pengikutnya, kami sudah menjamin engkau masuk surga. Pemimpinnya sendiri tidak berani untuk minta kematian, karena mereka tahu mereka sebenarnya adalah dusta. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam.